Istighfar kalimatnya singkat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kata Sayyidina Ali, celakalah kita kalau mengucapkan istighfar tanpa kita paham artinya lebih dalam. Karena kita minta ampun pada siapa itu? Pada Allah pencipta alam semesta, pada Allah yang maha agung, pada Allah yang kita akan kembali kepadanya. Karena itu istighfar juga harus diiringi dengan pengetahuan yang dalam. Ya, adanya penyesalan, janji tidak kembali, janji mengembalikan hak orang lain, lalu kemudian berlama-lama dibangun malam menyesali, dan kemudian aktivitas positif. Itu makna daripada istighfar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين منذ آدم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan hadirin seperti biasa, wasiat paling penting yaitu takwa. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Kita semua akan meninggal dunia. Kita akan terbujur kaku menjadi mayat, menjadi jenazah. Kita akan dimandikan sesuai dengan syariat agama Islam. Kita akan dikain kafani dan disolatkan, lalu diusung ke kubur kita masing-masing. Paling orang hanya sekedar doa, sekedar tabur bunga, sekedar bersedih, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Karena itu penting wasiat takwa, agar kita di akhir umur kita mudah-mudahan semua kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, tadi malam seluruh dunia atau sebagian besar dunia Islam, baik di Asia maupun di Afrika, termasuk juga muslimin di Eropa, di Amerika, di Australia, di mana-mana, mereka duduk bersama, ada yang sendiri-sendiri tapi kebanyakan bersama di masjid-masjid besar, di musalla-musalla, di majlis-majlis. Mereka kita kenal melaksanakan apa yang disebut sebagai nisfu Sya'ban. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan kebanyakan membaca Yasin 3 kali dengan niat, biasanya niatnya minta panjang umur, ya. Kalau panjang umurnya mau digunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu baca Yasin lagi, doa lagi, ya.
Kemudian minta lagi agar supaya dikasih rizki yang luas, baik rizki materi, mau apa lagi, rizki spiritual, iman makin kuat, ilmu makin tinggi. Biasanya apalagi? Biasanya membaca Yasin lagi 3 kali dengan doa semoga mendapatkan husnul khatimah, selamat dunia akhirat, dan boleh ditambah doa-doa yang lain, menyangkut anak, menyangkut istri, kalau istri menyangkut suami, dan lain-lain. Yasin kalau dipahami dengan baik sangat bagus. Sudah waktunya muslimin Indonesia tidak hanya baca cari pahala. Bagus memang baca dapat pahala. Tetapi sudah waktunya muslimin Indonesia tidak hanya besar secara kuantitas. Kita mayoritas 80% lebih, ya hampir 90%. Masya Allah di Indonesia, di Pulau Jawa atau di luar Jawa, besar muslimin Indonesia. Sudah waktunya memahami Yasin dengan lebih tajam lagi. Antara lain misalnya, Yasin menyebutkan wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ini salah satu ayat aja saya kutip. Padahal lebih dari 80. Yaitu adanya orang-orang yang belajar secara sungguh-sungguh, kemudian membantu para rasul menjelaskan ayat suci, menjelaskan Islam, menjelaskan syariat Allah. Ini penting karena masyarakat banyak belum tahu. Jadi lapisan ini sangat penting untuk membantu para nabi, para rasul, khususnya nabi terakhir, nabi kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu surat Yasin. Dan di akhir surat Yasin kita perlu juga memahami, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah. Apa manusia tidak lihat aku bikin mereka dari air mani, dari sperma, dari ovum, segumpal darah, segumpal daging, ada tulangnya, dibungkus daging, ada kulit. Kenapa tiba-tiba jadi sombong? Allah mengatakan seperti itu. Min nutfa idza huwa khasimun mubin. Kenapa tiba-tiba menantang saya? Kenapa tiba-tiba tidak menghargai aturan-aturan saya? Allah punya aturan, ditabrak-tabrak. Allah punya larangan, dikerjakan. Allah punya perintah, malah tidak dikerjakan. Padahal Allah ingatkan, kamu saya bikin dari sperma, dari segumpal darah. Ini surat Yasin, agung sekali surat Yasin, ya. Silahkan kaji. Kita tidak hanya kumpul duduk ya di majelis nisfu Sya'ban seperti tadi malam. Ratusan juta orang, miliaran duduk baca Yasin 3 kali. Lalu apalagi? Lalu banyak solawat. Banyak-banyak solawat tadi malam. Kita sholat sudah solawat. Tadi malam kita sholawat banyak, ada yang 10 kali, ada yang 100 kali, ada yang 1000 kali. Di Sukabumi saya dengar duduk bareng-bareng sampai 1 juta kali sholawat. Tidak lama, bagi-bagi, gitu, sampai 1 juta sholawat. Nah sudah waktunya juga sholawat bukan hanya untuk cari pahala. Sholawat bunyinya sama seluruh dunia. Kalau yang pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau yang tidak pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya sama. Ya Allah, sampaikanlah salawat pada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ini sama. Sudah waktunya sekarang bukan hanya cari pahala. Karena memang salawat satu, man shalla alayya salatan, sallallahu biha asyra. Barang siapa yang salawat pada Nabi Muhammad wa ali Muhammad 1 kali, maka dia akan diberikan kebaikan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau 10 jadi 100. Kalau 100 jadi 1000. Kalau 1000 jadi 10.000. Dan kelipatan itulah selanjutnya. Memang luar biasa pahalanya salawat. Orang-orang tua kita dulu Masya Allah. Di Madura ada ibu-ibu tiap pagi-pagi ngambil daun di halaman rumahnya. Setiap ngambil daun yang rontok,
Yang jatuh dari pohon diambilin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambil lagi daun. Satu pagi dia lihat udah bersih. Nangis dia. Orang tanya, kenapa Bu nangis? Kenapa bersih? Saya sambil ambil daun, sambil sholawat. Dan banyak lagi ajaran orang-orang tua kita, lagi sulit, lagi sumpek, lagi stres, lagi depresi, lagi punya problem, sholawat banyak, sholawat banyak. Kenapa sholawat? Karena memang Allah sholawat, malaikat juga sholawat. Maka kita orang-orang beriman diminta apa? Siap ya Allah. Diminta juga untuk sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan dipahami juga sejarahnya. Sejarah Rasulullah. Karena di sholawat itu hanya ada 3. Ya. Allahumma memanggil Allah. Kita orang Islam disuruh untuk mendalami tentang Allah. Bukan hanya hafal asma Allah. Sudah bagus kalau hafal. Ya, 99 nama Allah. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi mendalami sampai mendarah daging, sampai kuat, kokoh tentang Allah, spiritual kita meningkat. Jadi yang pertama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kita dalami tentang Nabi Muhammad. Bagaimana beliau sebelum menjadi nabi dan bagaimana beliau setelah jadi nabi di periode Mekah 13 tahun dan bagaimana beliau 10 tahun di periode Madinah dan perang apa saja yang beliau lakukan untuk melawan orang-orang yang jahat, anti Tuhan, musuh kemanusiaan. Beliau melawan, menghimpun pasukan dari keluarganya, dari sahabat beliau, Masya Allah. Jadi dalami salawat. Tadi malam kita banyak salawat. Lalu apa lagi? Istighfar. Istighfar kalimatnya singkat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kata Sayyidina Ali, celakalah kita kalau mengucapkan istighfar tanpa kita paham. Artinya lebih dalam. Karena kita minta ampun pada siapa itu? Pada Allah pencipta alam semesta. Pada Allah yang maha agung. Pada Allah yang kita akan kembali kepadanya. Karena itu istighfar juga harus diiringi dengan pengetahuan yang dalam. Ya, adanya penyesalan, janji tidak kembali, janji mengembalikan hak orang lain, lalu kemudian berlama-lama dibangun malam menyesali dan kemudian aktivitas positif. Itu makna daripada istighfar. Tadi malam kita banyak istighfar. Lalu sebagian kaum muslimin ada juga yang ziarah kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari Keranggan, dari Jati Warna, ya, dari daerah sini ziarah pada Rasulullah yang jaraknya 8.000 kilometer. Dengan harapan semoga kalau ada rezeki kita bisa ziarah langsung ke Madinah. Amin. Ya, kita ziarah tadi malam sama Rasulullah. Nah, ziarah lagi kepada 2 cucu Nabi, pimpinan pemuda sorga, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kenapa ada ziarah? Ratusan juta kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin setelah Yasin 3 kali, setelah banyak sholawat pada Nabi wa alin Nabi, setelah istighfar banyak-banyak daripada dosa-dosa masa lalu kita, lalu ada ziarah dari jarak jauh bagi kita yang jauh dari Madinah. Ziarah pada Nabi dan ziarah kepada 2 cucu Nabi. Kenapa ziarah 2 cucu Nabi? Karena paling pentingnya agenda, ya, 2 cucu Nabi ini disebut 2 pimpinan pemuda sorga. Jadi bukan sekedar ketemu di sorga, tapi 2 cucu Nabi punya agenda perjuangan. Apa misalnya yang dari Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan adalah cucu Nabi, pimpinan pemuda sorga, yang sangat serius membangun persatuan, baik persatuan sesama muslimin maupun persatuan sesama manusia walaupun beda agama. Sangat serius Sayyidina Hasan. Nah, kita harus ambil, kita bangsa Indonesia kalau mau kuat harus bersatu. Seperti pesan juga Pancasila kita, Persatuan Indonesia, ya, sila ketiga kita. Harus kuat. Nah, Sayyidina Hasan adalah simbol tentang persatuan. Betapa kuatnya beliau membangun persatuan
sesama kaum muslimin khususnya, dan umumnya sesama anak manusia. Sayyidina Husain apa? Sayyidina Husain adalah simbol keberanian, bahwa terkadang negara ingin dirusak, kemanusiaan ingin diganggu, dinasehati tidak mau, maka harus ada perlawanan. Tidak mungkin kita membiarkan perahu kita dibocori. Perahu besar bernama Republik Indonesia, bahtera besar bernama Republik Indonesia. Kalau ada yang ingin bocor, membocorkan, ya, melobangi dengan korupsi banyak-banyak, narkoba, ya, pornografi, kerusakan mental, merusak moral, merusak budi pekerti, dinasehati tidak mau, maka harus dijawab dengan pola Sayyidina Husain, yaitu tampil kita, hentikan upaya mereka melobangi perahu besar bernama Republik Indonesia. Nah, karena itu tadi malam banyak ratusan juta orang setelah ziarah Rasulullah dari jarak jauh, ziarah juga kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sebagai lambang persatuan yang kokoh. Ya, kemudian juga dilanjutkan dengan sholat. Sholat ada yang 2 rakaat, ada yang lebih, ada yang tidak, hanya sekedar tadi saja, tidak apa, bagus sekali. Tetapi sholat juga harus dimaknai bukan sekedar sholat saja. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, lalu zikir sedikit, lalu jalan. Wah, ini rugi besar. Kita harus memahami dengan baik filosofi sholat, filsafatnya sholat, ajaran agung di balik sholat, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, karena sesungguhnya sholat kalau dilakukan secara benar, ya, bisa mencegah pelakunya, orang yang sholat ini, dari perbuatan keji dan munkar, baik secara individu, yaitu dirinya sendiri tidak melakukan kemungkaran, maupun yang merusak lingkungan, baik di level rumah kita, masyarakat kita, sampai ke level nasional, regional, dan internasional. Ini harus dilakukan, tidak bisa didiamkan saja, sehingga akhirnya kalau didiamkan numpuk. Yang kaya luar biasa hanya sedikit, kebanyakan rakyat miskin karena kita diam. Yang menikmati rumah sakit bagus hanya sedikit, rakyat bersusah-susah. Ini tidak boleh begitu. Kekayaan, karunia besar yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada bangsa Indonesia, kepada negeri kita, untuk kepentingan sebesar-besar rakyat. Begitu amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tidak boleh yang nikmat hanya segelintir sedikit orang, hanya 1%, 2%, sementara kebanyakan masih dalam kesusahan. Jadi sholat juga harus dimaknai. Nah, karena itu nisfu Sya'ban sangat penting. Di samping kita tahu bahwa nilainya menurut para ulama dalam penjelasannya, setelah Lailatul Qadar, malam 21 Ramadan atau 23 Ramadan, dan selanjutnya malam-malam ganjil, lah itu level yang kedua adalah malam tadi malam, nisfu Sya'ban. Ya, nah, jadi harus dipahami tentang makna sholat juga. Tadi sudah saya bahas, dari yang pertama Yasin 3 kali, kemudian banyak istighfar, kemudian sholawat, kemudian banyak istighfar, kemudian sholat maknai lebih dalam, dan ziarah kepada Nabi dan 2 pimpinan pemuda sorga. Dan juga yang terakhir tadi malam, sebagian kaum muslimin mengingatkan. Ada riwayat mengatakan sebagian percaya, sebagian tidak percaya, tapi sama-sama percaya bahwa akan datang satu cucu Nabi Muhammad yang bernama Imam Muhammad Al-Mahdi, atau disingkat Imam Mahdi. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk menegakkan keadilan di level dunia. Jadi tadi malam ada yang mengingatkan bahwa Imam Mahdi akan datang, dan riwayatnya mengatakan dilahirkan 15 Sya'ban. 15 Sya'ban adalah hari ini. Ada malamnya, 5 malam 15 Sya'ban tadi malam.
ada siang 15 Syaban, yaitu hari ini, siang ini. Ya, ini namanya malam, ini siang 15 Syaban, tadi malam adalah malam 15 Syaban. Ada yang mengingatkan, sebagian riwayatnya mengatakan lahirnya Imam Mahdi 15 Syaban. Sebagian percaya sudah lahir, sebagian percaya sudah lahir dan nasibnya seperti Nabi Isa yang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa dijelaskan oleh kitab suci Al-Qur'an, barrafa'ahu ilas sama', Allah gaibkan, tidak tahu kapan Allah akan hadirkan. Begitu pula cucunda Nabi Muhammad yang namanya Imam Mahdi digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang mengatakan digaibkan, sudah lahir, ada yang mengatakan akan lahir. Kedua-duanya sama percaya pasti akan datang. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk yamla'ul arda qistan wa adla. Untuk memenuhi dunia, bukan hanya negeri Arab yang sekarang sedang terjadi perang. Palestina tidak mau dijajah, Israel mau terus menjajah, maka kedua kelompok ini tidak akan ketemu dan akan terus perang, dan sebagian kaum muslimin membantunya baik dengan doa maupun donasi, sekali-sekali membela maupun yang membela secara langsung, menyiapkan segala-galanya baik harta maupun nyawa. Ini agenda-agenda penting. Dan kita bangsa Indonesia, muslimin Indonesia dan bangsa Indonesia pada umumnya, kita punya Pancasila yang luar biasa. Karena itu harus didorong bangsa kita makin dekat pada Tuhan, makin mengerti tentang hidup yang adil dan beradab, makin kokoh persatuannya, makin mengerti bagaimana rakyat harus dipimpin oleh putra bangsa yang penuh hikmat sehingga bisa bertindak bijak dalam memimpin. Dan terakhir, terciptalah di sana Indonesia yang adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Khutbah ini singkat, hanya lebih kurang 20 menit, ya. Ini yang bisa hamba paparkan. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kemenangan kepada pejuang-pejuang Palestina. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri-negeri Islam, terutama negeri kita Republik Indonesia. Amin. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فاض المنه ما جرت به في أقداره القسمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أيها الإخوان أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وقال تعالى وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Semua اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tidak pakai Sayyidina. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل اللهم على الخلفاء الراشدين المهديين الأئمة الهداة الميامين وعلى بقية الصحابة المنتجبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وأيدهم بتأييد من عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تدمر الصهاينة إسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. Ya Allah, maafkan kedua orang tua kami, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, rahmati kedua orang tua kami ya Allah, ibu yang melahirkan kami, ayah yang membimbing kami, orang tua kami yang telah meninggal dunia, jadikan kubur mereka sebagai taman surga ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah, wangikan kubur mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, berikan kesehatan di usia tua mereka ya Allah, berikan kesabaran di usia tua mereka ya Allah, karuniakan rizki, bukakan pintu rizki ya Allah. Dan jika datang waktunya harus meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, berikan di akhir umurnya husnul khatimah. Allahumma ya Allah, selamatkan anak-anak kami, putra-putri kami, dan seluruh putra-putri bangsa kami dan anak kaum muslimin. Jadikan iman dan Islam mereka dari hari ke hari makin kokoh dan kuat, sehingga kalau kelak satu hari kami sebagai ayahnya meninggal, ibu yang melahirkan mereka meninggal, mereka tetap iman, mereka tetap Islam, mereka tetap berjuang di tanah air kami Indonesia ini ya Rabbal Alamin. Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina syada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.